Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jumpa kembali dalam program Sapa Gembala Gereja Kristen Indonesia. Saya Amir Sarifudin, Pendeta Gereja Kristen Indonesia Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Tema Sapa Gembala kali ini adalah merespon bencana, menatap berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman. Biarlah kami boleh mengerti dan melakukan sabda-Mu. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 11 hingga yang ke-16 yang berbunyi demikian. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gunung ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gunung. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tegap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sahabat, beberapa waktu yang lalu saya dikunjungi oleh seorang aktivis gereja. Ia sharing kepada saya tentang hidup dan pelayanannya dulu dan sekarang. Dulunya ia seorang Kristen biasa saja, bahkan pasif, ke gereja pun jarang. Lalu ia dilawat oleh gereja. Saat dilawat sebenarnya ia enggan untuk datang ke gereja, sebab menurutnya ke gereja itu hanya membuang waktu dan uang, dan tidak ada sedikit pun keuntungan diperolehnya dari kegiatan gerejawi tersebut. Namun entah apa, lama-lama orang itu kemudian menjadi aktif dalam kegiatan gereja, dan ia mau melayani Tuhan. Bahkan ia mau memberikan waktu, harta, tenaganya untuk Tuhan. Namun setelah lama mengikut Tuhan, kini ia datang mencurahkan kekecewaannya dalam melayani Tuhan di gereja. Saat ini ia dalam keadaan terpuruk, di mana setelah lama ia didera sakit dan usahanya nyaris bangkrut. Ia menjadi bimbang dan ragu. Apakah keputusannya dulu untuk aktif melayani Tuhan ke gereja itu salah? Sahabat, umat Israel selama 430 tahun diperbudak di Mesir, sehingga mereka telah kehilangan identitasnya sebagai umat Allah. Bahkan mereka sudah melupakan Allahnya. Kini mentalitas budak sudah menjadi identitasnya yang baru. Meski umat Allah telah melupakan Allahnya, namun Allah tidak melupakan perjanjiannya dengan Abraham, nenek moyang mereka. Ia ingat akan umatnya. Ia mendengar cerita dan penderitaan umatnya. Untuk itu Allah mengutus Musa untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir untuk berjumpa dengan Allah dan beribadah kepadanya. Dengan susah payah dan dengan tangan Tuhan yang kuat, akhirnya Israel dilepaskan Firaun. Dan umat Israel berjalan menuju tanah perjanjian dengan sukacita. Namun dalam kenyataannya
Ternyata Allah membawa umat Israel keluar dari Mesir bukan dengan jalan yang mudah. Sebab Allah akan memproses dan membentuk umatnya agar menjadi bangsa yang kuat. Dan perjalanan umat Israel ternyata harus melewati Laut Merah. Sementara itu, Raja Fir'aun menyadari bahwa melepaskan bangsa Israel adalah keputusan yang salah. Maka setelah Fir'aun mengetahui bahwa bangsa Israel melalui jalan yang salah, ia mengumpulkan pasukannya untuk mengejar bangsa Israel. Dan ketika bangsa Israel sudah dekat di Laut Merah, di antara tebing dan padang, bangsa Israel menjadi panik sebab jalan mereka buntu menuju laut. Sedang di belakang pasukan Mesir mengejar mereka. Dalam kepanikan inilah kemudian timbul penyesalan umat ketika meninggalkan Mesir untuk pergi menyembah Allah. Dengan mengatakan, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Di sini sangat jelas bahwa jika sebelumnya umat memandang bahwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir merupakan berkat yang membebaskan mereka dari perbudakan selama ratusan tahun. Namun ketika mereka sampai di Laut Merah, bebasnya umat Israel tersebut berubah menjadi bencana yang menakutkan dan mematikan. Mereka sudah kehilangan harapan. Yang ada adalah ketakutan dan keputusasaan. Namun apakah Allah membiarkan umatnya takut dan putus asa? Tentunya tidak. Allah memerintahkan Musa untuk menenangkan umat Israel agar mereka jangan takut, sebab Allah sendirilah yang akan berperang melawan Fir'aun, sehingga para tentara Fir'aun akan musnah dan umat Israel akan sampai ke gunung Tuhan. Yang penting adalah bagaimana respon umat Israel dalam menatap dan menghadapi malapetaka serta masalah yang menimpa umat. Apakah umat Israel percaya atas tuntunan Tuhan tanpa dibayang-bayangi ketakutan dan kecemasan? Dan ketika umat Allah percaya pada pimpinan Tuhan, maka secara ajaib Tuhan melepaskan Israel. Sahabat yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini ada orang-orang Kristen yang taat dan bahkan menjadi pelayan Tuhan, yang selama ini merasakan betapa penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan selalu mengiringinya. Namun saat pandemi ini mereka menjadi rindu, di mana ada orang yang dikasihnya telah meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Ada pula yang ditimpa penyakit yang memerlukan perawatan yang cukup lama, dan sebagian harus kehilangan pekerjaan atau usahanya yang harus tutup, sehingga tidak bisa lagi menafkahi keluarga maupun diri sendiri. Belajar dari umat Israel ketika menghadapi bencana saat keluar dari Mesir, maka dalam menghadapi pandemi ini memang secara manusia kita takut, kita cemas dan mencari kambing hitam yang patut dipersalahkan untuk masalah ini. Namun kecemasan tersebut tidak akan menolong kita untuk keluar dari permasalahan, bahkan kita akan lebih terpuruk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ingat akan janji Tuhan. Saat ini Ia sedang memproses kita melalui pandemi ini. Maju, layani Dia dengan benar. Dia akan menuntun dan memberkati kita dalam melewati pandemi ini. Amin.